mungkin sampean ada kodam atau pendamping diikuti tanpa sampean sadari, yaitu kemungkinan besar itu yang mengganggu aktivitas dalam kehidupan sampean, seperti itu emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab, dan juga itu menjadi penghalang penghambat perjodohan sampean. Jadi dalam arti apa, wanita itu melihat sampean itu kadang menakutkan, kadang mengerikan atau gimana, atau mungkin di sampingnya sampean ada sosok yang menakutkan. Itu kadang juga kemarin kok sampai itu sering pacaran putus di tengah jalan. Halo. Iya, halo. Ini dengan bapak siapa? Ya, sampean mau konsultasi apa? Ya, mau konsultasi. Sebenarnya gini Pak, maaf aja ya Pak ya. Aku juga tahu ini dari YouTube gitu. Iya. Ini dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Yosef. Mas Yosef. Mas Yosef tinggalnya di mana, Mas? Di Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengahnya mana? Kan Jawa Tengah kan itu luas. Oh, Jawa Tengahnya Brebes. iya. Oh, ya Mas Yosef itu mau konsultasi gimana, Mas? Sebenarnya gini Pak, kalau yang namanya menetralisir itu kayak apa sih Pak, semacam apa gitu? Ya sebelumnya tadi kok Mas Yosef menanyakan konsultasi ada maharnya enggak, itu apa Mas Yosef itu pernah konsultasi ada maharnya atau gimana gitu? Oh, sebelumnya sih belum pernah Pak gitu. Enggak, kalau kita untuk konsultasi itu tidak ada mahar atau biaya, jadi dalam arti untuk konsultasi apa saja itu gratis gitu loh. Nah, ini gitu. ya. Jadi dalam arti kayak Mas Yosef mau menanyakan tentang netralisir energi negatif itu ya. Iya. Ya itu netralisir energi negatif itu kan banyak faktor-faktornya itu. Nah, itu mungkin dari sikap perilaku itu juga bisa, mungkin dari orang yang nggak suka juga bisa gitu loh. Jadi Ya, itu seperti gitu, itu. Pak. Iya Pak, sebenarnya gini, aku dengan ya puntennya Pak ya udah mengganggu waktunya Pak. Iya. Bapak lagi sibuk nggak ya? Enggak, gimana, teruskan saja itu ngomongnya itu. Iya, gini Pak, sebenarnya ya aku juga kayak ada sesuatu di dalam diri kita, di dalam diri aku itu kayak ada yang merasa aneh gitu. Merasa anehnya gimana? Ya anehnya jadi kayak ada beban gimana gitu, kayak berat sekali gitu. Sampai juga itu ya Mas, kecemasan dalam arti juga sampai kalau tidur itu sulit ya, pikiran melayang-layang kemana-mana, halusinasi kemana-mana gitu, terus baru bisa tidur gitu. Iya maksudnya seperti itu Pak, maksudnya ingin mengatasinya itu, ingin menghilangkan yang seperti itu gitu Pak. Jadi hidupnya itu kayak kurang merasa tenang gitu aja. Nah itu kan, itu kalau orang kecemasan dalam hati itu kan ada juga beberapa faktor ya. Itu faktor antara lain itu seperti keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan, itu kan juga bisa. Tuh. Terus mungkin kurang kasih sayang dari orang-orang terdekat juga bisa gitu loh. Jadi ya mungkin juga kayak gitu juga sih Pak. Jadi itu terus nanti juga ada endingnya itu dampak dari pengisian badan ataupun kodam yang dari isian gitu loh. Itu juga akan bisa menimbulkan energi negatif gitu loh. Jadi sama Mas Yosef itu pernah isian badan enggak? Pernah isian kodam enggak? Atau nyimen jimat-jimat enggak gitu loh? Alhamdulillah sih jujur aja aku nggak pernah diisiin badan apa gitu sama orang-orang yang sebelumnya dikatakan pinter-pinter, itu belum ada sih, belum pernah gitu Pak. Gitu ya.
Jadi itu semua pengisian belum pernah sama sekali. Terus Iya, sama. Mas Yosef Iya, itu nggak sama. merasa kecemasan, itu yang dirasakan seperti itu, kecemasan itu berarti itu medisnya itu kan fisiologis kejiwaan, dalam arti apa, kayak seperti keinginan yang tidak sesuai yang diharapkan gitu loh. Jadi kayak ya kayak apa ya, terganggu banget lah gitu Pak. Jadi pengen diusirkan, maksudnya disembuhkan gitu Pak. Ini sampean iya, itu sampean masih bekerja atau masih sekolah? Aku Pak, alhamdulillah ya sedikit-sedikit udah bekerja Pak. Ya itu untuk dalam arti penyembuhan itu kan saya kalau seperti itu saya terus terang saya tidak bisa apa-apa Mas. Jadi dalam arti untuk semua penyembuhan itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Jadi sama-sama memunajat minta petunjuk pertolongan sama Yang Maha Kuasa itu. Jadi maaf sekali saya itu tidak bisa apa-apa gitu loh. Itu. Oh gitu. Nah itu terus sampai yang dirasakan lagi seperti apa Mas itu selain itu Mas? Ya kayak mengganggu lah gitu Pak. Jadi kayak mengganggu dalam pikiran aku gitu, kayak kemana-mana. Jadi nggak bisa satu tempat itu fokus gitu, nggak bisa gitu. Itu juga sampai ya Mas, apa dalam arti juga itu apa jadi selain sulit tidur itu, terus sampean itu juga pikiran selalu ngeblank kosong, apalagi naik kendaraan bermotor itu tidak fokus itu ya. Iya, jadi kayak kebayang terus nggak fokus lah. Jadi gini Pak, sebenarnya ya aku sih pengen dapat apa ya namanya pasangan hidup, susah gitu. Itu seperti itu. Iya, kok susah banget gitu dapat pasangan hidup itu, kayak ya seperti jodoh lah gitu Pak. Ya itu dalam arti seperti ini Mas Yosef, itu masalah jodoh. Jodoh itu kan rezeki ya. Jadi dalam arti kalau itu hati itu dekat sama ilahi, itu kan rezeki nggak akan lari, rezeki akan datang sendiri. Jadi dalam arti kalau Mas Yosef itu dekat sama ilahi, itu nanti rezeki jodoh itu nggak usah dicari, itu nanti akan datang dengan sendirinya itu loh. Jadi dalam arti seperti itu ya, itu kan semua itu kan tergantung sikap perilaku seseorangnya itu gitu loh. Kok kayak merasa jauh dari kata diri saya sendiri ya, kayak mengatakan gini Pak, kok kayak aku jauh dari jodoh sih gitu, ada banyak gitu ya. Itu kan makanya aku lihat YouTube kok ada menetralisir tentang kayak gini, jadi aku catat nomornya Bapak gitu. Ya itu kan orang-orang yang jauh dari jodoh itu kan satu mungkin dari sikap perilaku. Sebetulnya jodoh itu kan sudah disediakan, tetapi kan manusia sendiri itu yang merubah gitu loh. Mungkin dari sikap perilaku seperti itu, mungkin dari endingnya itu kayak apa isian badan ataupun kodam yang dari isian itu bisa akan menjadi penghalang penghambat gitu loh. Jadi dalam arti seseorang seumpama diikuti kodam atau diikuti goib itu nanti tanpa disadari itu akan menjadi penghambat penghalang perjodohan itu gitu loh. Jadi itu seperti itu. Jadi semua kayak Mas Yosef itu diikuti kodam atau jin ya, itu entah itu yang dari pendatang, entah itu yang dari leluhur, entah itu yang dari isian. Nah itu dalam arti Mas Yosef itu melihat lawan jenis cewek itu sekiranya itu mau kok suka sama sampean dekati, tapi dia itu lari nggak mau. Itu dalam arti mungkin wanita itu melihat di sampingnya Mas Yosef atau di sekitarnya Mas Yosef itu ada sosok yang mengerikan atau yang menakutkan, atau melihat wajahnya Mas Yosef itu berubah-ubah. Itu soalnya apa? Itu dihinggapi atau diikuti dengan oleh kodam
yang dari leluhur ataupun yang dari pendatang, bila kodam atau goib tersebut itu tidak selaras atau tidak itu intinya tidak sinkron gitu loh. Itu. Nah itu kalau intinya itu kalau sampai itu ada gangguan-gangguan yang di luar nalar atau di luar logis itu ya, logika, itu satu, sampai itu sering mencium bau-bau wangian. Itu kalau merasa itu berarti ada gangguan, itu sering mencium bau-bau wangian. Kedua, itu sering melihat bayangan kelibatan ya. Terus yang ketiga, itu sering mimpi kenyataan. Mimpi kenyataan itu apa? Di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat atau nanti di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi gitu. Itu seperti itu. Nah ini kayak Mas Yosep merasakan itu enggak? Ada sih Pak, sebenarnya gini Pak, kok aku kayak pernah ya mimpi aku itu kayak pada kenyataan gitu aja sih Pak. Terus iya, itu aja cuma satu aja, ke tempat yang sama yang pernah aku mimpi gitu Pak. Oh berarti mimpi kenyataan atau dejavu itu apa yang seperti tak katakan tadi. Itu sepertinya kayak dulu pernah kayak gini Pak, kok aku waktu kecil kayaknya udah pernah kesini, tapi kapan ya, apa aku mimpi dalam mimpi ya gitu Pak. Ya itu mimpi ya, apa yang tak katakan tadi, ciri-ciri kalau diikuti mungkin sosok goib atau kodam itu seperti itu. Tapi iya Pak, kalau boleh tahu, kalau menurut Bapak sendiri, emang yang ngikutin aku di badan aku itu semacam kayak kodam-kodam apa gitu Pak? Ya itu apa yang tak katakan tadi, sampai sering mencium bau-bau wangian enggak? Enggak pernah sih Pak. Terus cuma mimpi kenyataan itu ya? Iya, cuma mimpi kenyataan aja. Jadi kayak kita kalau merantau itu kayak tempat yang dulu pernah ditempati oleh saya itu waktu kapan gitu Pak. Jadi keingat, kebayang terus gitu, apa aku mimpi ya gitu dalam mimpi aku gitu Pak. Ya itu kayak Mas Yosep itu juga ini telepon atau komunikasi dengan saya itu kepala pusing, goyang-goyang enggak? Terus perutnya mual enggak? Ya, kalau bicara sama Bapak? Iya. Rasanya kok jadi tenang gitu Pak. Kepala goyang-goyang itu enggak? Ada sedikit. Kayak orang habis bangun tidur sempoyongan itu loh, goyang-goyang itu loh. Iya Pak, iya benar. Ada. Perutnya tidak mual ya? Perutnya iya, jadi kayak muter-muter gitu Pak. Kayak orang mabuk itu ya? Iya, benar. Itu berarti di dalam tubuh sampean itu ada goib yang menjaga atau mendampingi, tapi itu belum selaras, belum aktif gitu. Itu. Jadi itu seperti itu. Kodam apa namanya? Kodam apa ya Pak? Ya itu kita nggak tahu Mas. Itu jadi dalam arti, soalnya apa? Soalnya kita itu belum ngecek. Nanti kalau saya mengatakan, oh ini ada kodamnya A, nah, nanti kalau dicek kodamnya tidak A, itu ibaratnya kan saya pembohongan dalam publik. Jadi yang tak gunakan tuh real yang ada, bukti otentik yang ada, yang seperti di video-video itu.